Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatma Kurata ini dengan NPM 18110060 dari Prodi Pendidikan Biologi sesi B. Yang mana di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum hari ini, yaitu mengenai kelas AFES, yang mana di sini menggunakan bahan Columbia livia atau merpati dan Streptopelia chinensis atau balam. Nah, di sini saya akan memakai bahan yaitu dari burung merpati. Di sini saya akan melihat atau mencari dari morfologi dari burung merpati. Morfologi burung merpati. Nah, di sini dapat kita lihat pada gambar merpati tersebut. Kita ambil pada gambar burungnya ini. Nah, di sini dapat dilihat bahwasanya pada caput atau kepala dari burung merpati tersebut, yang pertama adanya rostrum atau paruh yang dibentuk oleh maksila atau rahang atas dan mandibula atau rahang bawah. Setelah itu adanya nares atau lubang hidung yang terdapat pada bagian lateral dari rostrum bagian atas. Yang ketiga adanya sera, yaitu suatu tonjolan kulit yang lemah pada basis rostrum bagian atas. Yang keempat adanya organ visual atau alat penglihatan yang dikelilingi oleh kulit yang berbulu, iris berwarna kuning atau jingga kemerah-merahan. Pupil jika dibandingkan dengan besarnya mata relatif besar, dan membran nictitans terdapat pada sudut medial mata. Yang kelima ada porus acousticus atau lubang telinga luar terdapat sebelah dorsocaudal mata. Membran timpani terdapat di sebelah dalamnya, berguna untuk menangkap getaran suara. Yang kedua ada truncus atau badan dari burung merpati ini. Yang pertama adanya bulu. Truncus diliputi oleh bulu-bulu pada uropygium atau brutu, berpangkal bulu-bulu ekor. Pada facies dorsalis uropygium ada papila yang mempunyai lubang sebagai muara kelenjar minyak. Pada minyak ini berguna untuk meminyaki bulu-bulunya. Kelenjar minyak tersebut disebut juga sebagai claudula uropygialis. Berdasarkan bentuk bulu dibagi atas 3 macam, yaitu yang pertama ada plumae atau bulu pelindung dengan bagiannya kalamus atau akar bulu, rakis atau lanjutan kalamus, umbilicus inferior yaitu lubang pada bagian distal kalamus yang melanjutkan diri sebagai sulcus pada rakis. Yang kedua ada plumalae yang terdapat di bawah bulu pelindung pada burung yang masih muda, kadang-kadang juga terdapat pada burung yang sedang mengerami telur-telurnya. Yang ketiga ada filoplumae atau bulu halus yang fungsinya belum diketahui yang tumbuh pada seluruh tubuh akan tetapi jaraknya sangat panjang, juga tangkai panjang dan puncaknya ada beberapa barbae dan barbulae. Penggolongan bulu menurut letaknya, yang pertama ada remiges atau bulu pada sayap, yaitu vestibulumnya asimetris, berguna untuk terbang. Menurut tempatnya melekat pada sayap terbagi pula atas 3, yaitu yang pertama remiges primer terdapat pada digiti dan metacarpalia. Yang kedua ada remiges sekunder yang terdapat pada daerah ulna. Yang ketiga ada remiges tertier atau terdapat pada daerah humerus. Yang kedua ada rectrices terdapat pada ekor yang berguna sebagai kemudi atau vexillum simetris. Yang ketiga ada tetrices atau bulu yang menutup badan. Yang keempat ada parapterum atau bulu-bulu kecil yang melekat pada daerah bahu, antara badan dan sayap. Setelah itu adanya ekstremitas
ekstremitas superior yang berupa sayap, yang skeletonnya dari bagian proksimal ke distal terdiri dari yang pertama humerus atau tulang lengan atas bersendi pada kavitas pengumpi, yang kedua ada radius atau tulang pengumpil, ulna tulang hasta, yang ketiga ada carpometacarpus, merupakan persatuan antara OS carpalia dan OS metacarpalia. Yang keempat ada digiti, yang mana pada Aves tinggal 3 jari saja, yang ada jari 1, 2, dan 3. Yang kedua ada ekstremitas inferior atau tungkai, skeletonnya dari proksimal ke distal terdiri atas yang pertama femur atau tulang paha, yang kedua ada tibiotarsus, yaitu persatuan dari tulang tibia atau tulang kering dengan tarsalia. Yang ketiga ada fibula atau tulang betis, biasanya kecil sekali dan pendek. Dan yang keempat ada tarsometatarsus, adalah persatuan tulang tarsalia atau pergelangan kaki dengan metatarsalia atau tulang telapak kaki. Yang kelima adalah palanges atau tulang-tulang jari. Jari-jarinya sebanyak 4 buah. Jari yang masih ada jari ke-1, 2, 3, dan 4, di mana jari ke-1 dengan 1 buah palanges, jari kedua dengan 2 buah palanges, jari ketiga dengan 3 buah palanges, dan jari keempat dengan 4 palanges. Masing-masing jari mempunyai sebuah valvula. Di sini ada terdapatnya persendian intratarsal. Setelah itu adanya sternum atau tulang dada yang mempunyai tonjolan-tonjolan yang kita sebut sebagai karinastemi. Tonjolan pada linea median pipi tegak lurus pada sternum. Fungsi karina adalah sebagai tempat pelekatan otot-otot untuk terbang. Selain karina sterni, ada tonjolan-tonjolan yang lain, di antaranya seperti spina sterni atau sebelah rostal tengah, processus lateralis anterior, tonjolan di samping muka, processus lateralis obliquus, tonjolan di samping pendek, arahnya miring, dan processus lateralis posterior, tonjolan di samping belakang, serta processus medianus posterior, tonjolan di sebelah kaudal di tengah-tengah. Yang keempat ada cingulum anterior atau gelang pektoral, dibentuk oleh tulang-tulang furcula sepasang bersama-sama membentuk huruf V. Ujungnya dihubungkan dengan sternum oleh suatu ligamentum. Coracoid sepasang bersendi pada sudut depan sternum. Scapula panjang sepasang menempel pada costae, mempunyai sendi pada coracoid. Yang kelima ada costae atau tulang rusuk, pada umumnya berjumlah 7 atau 8 buah yang bergantung pada macamnya burung. Yang pertama ada costae cervicalis, melekat pada vertebrae cervicalis, biasanya ada 2 pasang. Yang kedua ada costae thoracalis yang melekat pada vertebrae thoracalis, dan costae thoracalis yang dibedakan atas 2 bagian, yaitu yang pertama pars sternalis, bagian costa yang melekat pada sternum. Yang kedua adanya pars vertebralis, bagian costa yang bersendi pada columna vertebralis. Nah, baiklah, itu yang mengenai tentang morfologi dari burung merpati. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai anatomi dari burung merpati. Nah, baiklah, di sini dapat dilihat adanya organ-organ visceral atau dalam. Yang pertama ada sistem kardiovaskular yang perlu diperhatikan pada burung merpati ini adalah cor dan pembuluh-pembuluh darah yang besar saja. Cor relatif besar atau sesuai dengan besarnya burung terletak di linea mediana, bentuknya seperti kerucut, dibungkus oleh perikardium, terdapat di atas 4 ruang, yaitu 2 atrium dan 2 ventrikel. Atrium, centrum, dan dextrum dipisahkan oleh septum anteriorum, ventrikel dexter dan sinister dipisahkan oleh septum ventricolorum.
sinus venosus pada Aves sudah tidak ada lagi. Yang pertama yaitu ada arteri dari ventrikel dexter keluar ramus dexter menuju ke pulmo kanan dan ramus sinister menuju ke pulmo kiri. Dari ventrikel sinister keluar 3 arteri. Yang pertama ada aorta, hanya ada satu arkus aorta menuju ke sebelah kanan dan sebelah kiri sudah tidak ada. Arkus aorta setelah melingkari bronkus dexter kemudian membelok ke kaudal menjadi aorta dorsalis. Yang kedua ada arteri anonyma dextra menuju ke kanan dan adanya arteri anonyma sinistra menuju ke kiri. Tiap-tiap arteri anonyma bercabang menjadi arteri karotis komunis menuju ke daerah kepala, arteri pectoralis menuju musculus pectoralis mayor, arteri subclavia menuju ke daerah ketiak pada arteri axillaris, kemudian terus ke anggota muka sebagai arteria brachialis. Yang kedua adanya vena ke dalam atrium dextrum, masuk ke vena cava superior sinistra dan dextra. Tiap-tiap vena cava superior sebelum masuk ke dalam atrium dextrum menerima 3 buah vena, yaitu yang pertama vena jugularis dari daerah kepala, vena subclavia dari anggota muka, dan vena pectoralis dari pectoralis. Ke dalam atrium dextrum masuk juga vena cava inferior yang datang dari bagian kaudal badan, dan ke dalam atrium sinistrum masuk vena pulmonalis, ada 4 buah yang datang dari pulmo kanan dan kiri. Sistem porta pada Aves yang masih adalah porta hepatica. Selanjutnya masuk pada sistem digestoria yang terdiri atas 2 bagian besar, yaitu yang pertama ada tractus digestivus yang terdiri atas rostrum atau paruh. Yang kedua ada cavum oris atau rongga mulut dengan adanya maksila yang tidak mempunyai gigi, nares posterior yang menghubungkan rongga mulut dengan rongga hidung, fissura choanae, secundaria ostium pharyngeum, tubae auditivae, eustachi tunggal letaknya di medial. Yang kedua adanya oesophagus pada basis leher melebar menjadi ingluvies. Nah, di sini dapat dilihat pada gambar yang ditunjuk mengenai esophagus. Yang ketiga ada ingluvies atau tembolok sebagai reservoir makanan yang dapat diisi dengan cepat. Yang keempat ada proventriculus atau lambung kelenjar, banyak mengandung kelenjar, dinding-dinding ototnya tipis. Pada burung pemakan biji-bijian, termasuk juga columba livia, batasnya dengan ventriculus dan nampak jelas dari luar. Dan di sini pada gambar juga terlihat adanya lambung kelenjar tersebut. Yang kelima ada ventriculus atau lambung pengunyah, yang mana dinding ototnya tebal, kelenjar pilorusnya menghasilkan sekret. Pada burung pemakan biji-bijian, sekret menjadi lembaran keratinoid. Dalam ventriculus ini terdapat batu-batuan kecil atau pasir, yang mana batu-batu ini bersama-sama lembaran keratinoid berguna untuk membantu pencemaran yang disebut dengan menstruation. Yang keenam yaitu ada intestinum tenue, dimulai dengan duodenum yang berbentuk huruf U dengan bagian-bagiannya yaitu pars descendens atau bagian yang turun dan pars ascendens bagian yang naik. Dan yang ketujuh ada intestinum crassum. Di sini berupa rektum. Di antara intestinum tenue ada crassum, terdapat batas yang jelas berupa caecum tenue dan crassum.
Yang kedua ada glandula digestoria atau kelenjar pencernaan. Yang pertama ada hepar. Hepar kemerah-merahan terdiri atas dua lobus, yaitu lobus dexter dan lobus sinister. Tiap-tiap lobus mempunyai satu ductus hepaticus yang bermuara pada duodenum. Yang kedua yaitu ada vesica velea. Pada Columbia livia tidak terdapat vesica velea tersebut. Yang ketiga adanya pankreas yang mana terletak antara pars ascendens dan pars descendens duodenum. Biasanya mempunyai 3 saluran dan bermuara pada pars ascendens duodenum. Yang ketiga yaitu ada sistem urogenitalia yang terdiri atas 2 bagian, yaitu ada sistem uropoetium yang terdiri ren atau metanepros sepasang, masing-masing terdiri atas 3 lobus. Yang kedua ada ureter sepasang dan tidak terdapat vesika urinaria. Yang ketiga adanya kloaka, adalah suatu ruang yang tunggal di mana bermuara saluran-saluran kelamin, urin, dan makanan. Kloaka terbagi atas 3 bagian, yaitu yang pertama ada urodaium, tempat bermuara saluran kencing dan saluran kelamin. Yang kedua ada coprodaium, tempat bermuara saluran makanan, dan yang ketiga ada proctodium, lubang keluar. Yang keempat ada sistem genitalia. Yang pertama sistem genitalia maskulina pada jantan terdiri atas testis sepasang bentuknya oval, terletak di sebelah ventral dari lobus renis yang paling kranial. Yang kedua ada epididymis, dan yang epididymis sepasang kecil terletak pada sisi dorsal daripada testis yang berupa suatu saluran yang dilalui oleh sperma dalam perjalanannya ke kaudal menuju ductus deferens. Yang ketiga ada mesokium, alat penggantung testis sepasang, merupakan lipatan dari peritoneum. Yang keempat ada ductus deferens yang sepasang pada burung yang masih muda, kelihatannya lurus pada burung yang sudah tua, nampak berkelok-kelok, serta berjalan kaudal menyilangi ureter, kemudian bermuara pada kloaka pada sebelah lateral atau bermuara pada urodaium. Yang kedua ada sistem genitalia femina atau betina yang hanya sebelah kiri saja yang tumbuh dengan baik, sedangkan sebelah kanan rudimenter yang terdiri atas. Yang pertama ada ovarium, hanya sebelah kiri saja. Dan yang kedua ada oviduct, yaitu saluran telur pada binatang yang masih muda berupa saluran yang lurus. Setelah itu yang kelima ada sistem respiratorius yang terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama ada nares atau lubang hidung, sepasang terdapat pada bongkol rostrum bagian dorsal. Yang kedua ada nares posterior, yaitu lubangnya terdapat pada palatum. Yang ketiga ada laring, terdiri atas tulang rawan. Tulang rawan membatasi suatu ruangan yang disebut glotis. Yang keempat ada trakea, berupa suatu pipa mempunyai cincin tulang yang disebut annulus trachealis, tersusun sepasang trakea ke arah kaudal, kemudian bercabang menjadi bronkus dexter dan bronkus sinister, dan tempat percabangan disebut dengan bifurcatio trakea. Yang kelima ada pulmo. Yang keenam ada siring atau alat suara. Terdapat pada bifurcation trachea yang pada kranial, tersusun dari beberapa annulus trachealis yang paling kaudal dan annulus brachialis yang paling kranial. Di daerah ini membatasi suatu ruangan yang agak melebar yang disebut dengan tympanum. Setelah itu ada sistem syaraf atau nervorum. Yang pertama ada enkophalon atau mengisi seluruh ruang tengkorak atau cavum cranium yang terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama prosencephalon atau hemisphaerium cerebri meluas ke belakang sampai cerebellum.
bulbus olfactorius pada ujung muka, dan prosencephalon dan berjumlah satu pasang. Yang kedua ada mesencephalon atau lobus optinus yang terletak di sebelah lateral bentuk bundar, dan pada mesencephalon ini terdapat bangunan kecil yang disebut dengan epiphyse. Yang kedua yaitu ada cerebellum atau otak besar. Dan dapat dilihat pada gambar. Mungkin sekian penjelasan praktikum pada hari ini. Apabila ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.